Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pemandi jenazah. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemandi jenazah yang mengeluarkan susuk dari mayat yang dimandikannya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Menjalani profesi sebagai pemandi jenazah jelas bukan impian semua orang, terutama bagi mereka yang berjiwa penakut dan materialistis. Pemandi jenazah adalah sebuah profesi yang harus dilakukan dengan hati ikhlas dan sabar, serta meluruskan niat hanya untuk beribadah kepada Allah sebagai amal jariah dan bekal bagi diri saat kelak berada di alam kubur. Profesi sebagai pemandi jenazah memang tidak memberikan penghasilan besar, karena Mak Jum tidak pernah mematok tarif dan selalu mensyukuri berapapun bayaran yang ia terima dari keluarga almarhumah. Profesi sebagai pemandi jenazah harus selalu berusaha menahan diri untuk tidak membicarakan aib sang jenazah, karena terkadang lidah selalu gatal untuk bergibah, membicarakan segala aib yang terbawa dan melekat di tubuh si jenazah yang mereka mandikan. Jum, kalau kamu sudah memandikan, maka kewajiban bagi yang lain untuk memandikannya sudah gugur. Begitu pesan almarhumah ibunya Mak Jum yang sudah lebih dulu menekuni profesi pemandi jenazah ini. Sebuah profesi yang akhirnya Mak Jum teruskan sampai sekarang. Sayangnya, di usia yang kini menginjak 65 tahun, tak satu pun dari 3 anak perempuannya yang mau meneruskan profesi ini. Mak Jum memiliki 5 orang anak, 3 perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Semuanya sudah menikah dan tinggal terpisah di rumah masing-masing. Sesekali mereka datang menengok dan menginap di rumah Mak Jum, yang kini tinggal berdua saja dengan Aki Amin, suami yang sudah mendampinginya selama setengah abad. Aki Amin sendiri sudah berusia 70 tahun. Meski sepuh, tubuhnya masih bugar dan kuat. Beliau bekerja sebagai petani dan memelihara ternak di belakang rumah mereka yang sederhana. Tak jauh-jauh dari profesi sang istri, saat ada orang yang meninggal, Aki Amin kerap dipanggil untuk membantu menggali makam serta mengubur jenazah. Mak Jum tinggal di sebuah desa kecil di kaki Gunung Salak. Di desa berhawa sejuk dan pertama subur ini, tak banyak orang yang berminat menjadi seorang pemandi jenazah. Maka Mak Jum sangat bersyukur ketika neneng sang keponakan mau saja saat ditawari membantunya memandikan jenazah. Sejak itu, neneng yang seorang ibu muda berusia 28 tahun mulai sering diajak oleh Mak Jum untuk menjadi asistennya. Urutan pertama yang berhak memandikan jenazah seorang perempuan adalah suaminya. Lalu kemudian kerabat dekatnya, perempuan lain yang bisa tetangganya, bisa juga laki-laki, tapi masih mahrum buat si perempuan itu. Misalnya anak laki-laki, dan lainnya. Pesan Mak Jum saat pertama kali mengajari neneng memandikan jenazah. Selanjutnya Mak Jum mengajari ibu satu anak itu dengan langsung praktik memandikan jenazah seorang perempuan yang meninggal tadi pagi. Namanya Ayu, janda satu anak berusia kira-kira 30 tahunan. 10 tahun terakhir, perempuan cantik itu pergi mengadu nasib ke Jakarta meninggalkan putranya yang sejak kecil diasuh oleh sang nenek. Lebih tepatnya, sejak Aris suami Ayu pergi meninggalkan perempuan bertubuh seksi itu karena terpikat oleh janda kaya dari kampung sebelah. Demi menyambung hidup karena Aris tak lagi menafkahi buah hatinya, Ayu memutuskan menerima ajakan seorang teman yang sudah lebih dulu merantau mengadu nasib di ibu kota.
Berapa bulan lalu, Lilis kembali pulang ke kampung halaman dalam keadaan sakit. Perempuan berambut panjang itu mulai menolak makan, bahkan kerap merasa mual yang kadang disertai muntah saat memaksakan makanan masuk ke dalam perut. Matanya sayu dengan kornea berwarna kuning. Demikian juga dengan kulitnya yang berubah warna menjadi kuning tak lazim, dan perutnya pun membesar, kontras dengan tubuhnya yang kurus berbalut tulang. Ayu kerap merasakan gatal di sekujur tubuh yang tak hilang meski sudah digaruk dengan kasar. Dokter mendiagnosis Ayu terkena penyakit lever akut yang dengan cepat menggerogoti kesehatannya. Kini penyakit itu sudah sampai pada stadium akhir yang mengakibatkan gagal hati, yang berarti organ vital itu telah rusak, sehingga menyebabkan hilangnya fungsi organ ini secara menyeluruh. Dan setelah berbulan-bulan hidup menderita terkungkung penyakit yang tak memiliki harapan sembuh, dini hari tadi Ayu akhirnya menyerah pada takdir. Dia pun meninggal. "Neng, sudah disiapkan semua peralatannya?" tanya Mak Jum seraya memakai selendangnya untuk menutupi rambut. "Kain kafan, kapas, sabun, sampo, bubuk daun bidara, minyak wangi. Terus apa lagi, Bi?" Neneng memasukkan satu persatu bahan-bahan itu ke dalam tas anyaman daun pandan milik Mak Jum. "Tikar daun pandan dan kapur barus, Neng, itu ada di lemari Bibi." Mak Jum menunjuk ke lemari tua yang ada di sudut ruangan. Neneng pun bergegas menuju lemari yang dimaksud. "Ini sudah lengkap, Bi?" tanya Neneng kepada Mak Jum. Mak Jum kembali memeriksa tas di tangan Neneng lalu mengangguk. "Paman tidak ikut, Bi?" Neneng menanyakan Aki Amin. "Sudah pergi dari tadi buat gali kuburan duluan." "Ayo, cepetan," ajak Mak Jum. Neneng mengangguk seraya menarik nafas panjang untuk menghilangkan gugup di hatinya. Karena ini pertama kalinya ia menemani Mak Jum memandikan jenazah. Sejujurnya, motivasi Neneng menjadi asisten Mak Jum bukanlah amal semata, namun lebih kepada materi. Kebutuhan rumah tangga semakin banyak, apalagi tahun ini anak laki-lakinya akan memasuki bangku SMP. Membuat Neneng harus menabung biaya kelulusan SD sejak jauh hari. Penghasilan sang suami yang tak selalu bisa diandalkan membuat Neneng menerima pekerjaan serabutan apa saja, termasuk menjadi asisten bibinya. Bendera kuning yang berkibar di gang menuju rumah Ayu menyambut kedatangan Mak Jum dan Neneng. Rumah itu sudah ramai dipenuhi pelayan. Mata-mata sembab dan wajah yang menyiratkan duka, seolah menyiratkan tanya, "Banyakkah yang akan menangisiku saat waktu itu tiba?" Neneng melewati beberapa pelayan sembari mengucap permisi dan tersenyum pada beberapa orang yang ia kenal. Sepertinya bukan sakit liver, mungkin sakit AIDS. Mungkin dulu waktu di Jakarta ia kerja jadi perempuan tidak baik. Bisik-bisik samar itu tertangkap oleh telinga Neneng yang langsung mengernyitkan dahi. "AIDS itu apa?" tanya Neneng dalam hati. Ia menoleh pada sekumpulan ibu-ibu yang sedang bergerombol di salah satu sudut pekarangan. Salah seorang dari mereka kemudian menyadari Neneng tengah dengar pergunjingan itu. Ia memberi syarat tangan agar teman-temannya berhenti bergosip. Seolah mengerti, tanpa disuruh 2 kali, gerombolan ibu-ibu itu kemudian membuarkan diri sambil tertunduk memalingkan wajah. Mungkin merasa malu karena terciduk menggibahi seseorang yang sudah meninggal. Tanpa banyak kata, Neneng kembali mengikuti Mak Jum memasuki rumah yang tergolong mewah itu. Rumah yang konon dibangun dari hasil Ayu bekerja di Jakarta. Isak tangis terdengar di salah satu ruangan berkumpul, dan beberapa orang mengelilingi sosok jenazah yang dari leher sampai ujung kaki ditutupin kain batik panjang. Sementara pada wajahnya ditutupin kain tipis berwarna putih. Mak Jum duduk di samping jenazah Ayu. Beberapa orang menghampiri Mak Jum mengajak bersalaman. Sementara Neneng duduk di samping Mak Jum, bingung harus berbuat apa. "Atun, tempat mandinya sudah disiapkan?" tanya Mak Jum pada salah seorang perempuan parubaya yang sepertinya ibu dari almarhumah. "Sudah, Mak, di sebelah sana."
"Ayo kalau mau lihat dulu," ajak Atun. Mak Jum mengangguk seraya menuju teras samping, di mana sudah disiapkan beberapa batang pohon pisang yang disusun sedemikian rupa untuk tempat memandikan jenazah. Air, gayung, kain panjang, handuknya, sama sikat gigi sudah semua, Tun? Tanya Mak Jum. "Sudah, Mak. Nanti sikat gigi bekas Ayu mau saya ambilkan dulu," kata Atun. Seraya pamit masuk ke dalam rumah. Tak lama perempuan bertubuh kurus itu kembali dan menyerahkan sebatang sikat gigi pada Mak Jum. Setelah semuanya dirasa siap, jenazah Ayu kemudian dibawa dan tidurkan di atas susunan batang pohon pisang. Kain-kain panjang yang dibentangkan mengelilingi tempat pemandian dan difungsikan sebagai tirai. Satu persatu tirai mulai diturunkan untuk menutupi proses pemandian agar jangan sampai terlihat oleh orang lain selain pihak keluarga. "Assalamualaikum, Neng Ayu. Emak mau mandikan kamu. Tolong bantu Emak ya, Neng." Mak Jum membelai punggung dan tangan Ayu. Neneng menatap bibinya dengan tatapan bingung, tapi buru-buru ia tepiskan. Karena Mak Jum kemudian mulai merentangkan tangan kanan Ayu. "Neng, kamu berdiri di sebelah sana." Mak Jum menunjuk sisi kiri jenazah Ayu. Mak Jum memberikan isyarat agar Neneng mengikuti gerakannya. Tangan Ayu yang tadi direntangkan, sikunya kemudian ditekuk, diteruskan pada bagian ketiak yang juga ikut direntangkan dan ditekuk. Dilanjutkan pada bagian kaki yang diluruskan terlebih dahulu, baru kemudian ditekuk di bagian lutut dan bagian pangkal pahanya. Mak Jum mengulangi sampai 2 kali agar persendian jenazah sedikit lemas dan mudah dimandikan. Sementara Neneng, walau masih canggung, tetap berusaha mengikuti setiap gerakan yang dilakukan Mak Jum. "Pelan-pelan ya, Neng. Kasihan jenazahnya kalau pegangnya terlalu keras." Mak Jum memperingatkan Neneng yang masih tampak kaku memperlakukan jenazah Ayu. Neneng mengangguk gugup. "Tun, ayo bantu buka bajunya Ayu," perintah Mak Jum pada Atun yang tahu-tahu sudah menangis di sampingnya. Atun pun mengangguk paham. Setelah bajunya dilepas, Mak Jum kembali menutupi tubuh Ayu dengan kain batik panjang. Mak Jum meletakkan jenazah Ayu dengan posisi kepala agak tinggi. Kemudian mulai menyikat gigi, membersihkan lubang hidung, lubang telinga, serta celah-celah jari kaki dan tangannya. Baru kemudian ke rambutnya. Setelah itu, Mak Jum menekan-nekan perut jenazah untuk mengeluarkan kotorannya. "Siram yang banyak, Neng, biar kotorannya hanyut," ujar Mak Jum, yang kini sedang menyeboki jenazah Ayu dengan jari yang sudah dilapisi dengan kain. Neneng pun menurut. Sejujurnya ia masih merasa mual saat proses ini, tapi berusaha disembunyikan. Karena teringat pesan Mak Jum agar jangan banyak berkomentar mengenai prosesi pemandian jenazah. Mungkin sang bibi mengerti prosesi istinja akan membuat tidak nyaman bagi orang yang baru pertama kali memandikan jenazah, seperti Neneng. Mak Jum sedikit berbisik sambil menyiramkan air pada jenazah Ayu. "Memandikannya sambil ditutupi kain saja, Neng. Usahakan jangan secara langsung melihat auratnya. Tapi kalau terpaksa tidak apa-apa." Neneng pun mengangguk paham. "Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla adaan hajihil mayiti lillahi ta'ala." Jenazah Ayu mulai dimandikan dengan sabun. Tidak lupa rambut panjangnya dikremasi dan dikepang menjadi 3 bagian. Kuku-kuku yang terlihat panjang pun ikut dipotong. Neneng mengangguk patuh menerima gayung yang diberikan Mak Jum dan mulai membasuh jenazah Ayu. "Ayo siram lagi, Neng." Mak Jum memiringkan bagian kanan jenazah Ayu. Setelah dibasuh air oleh Neneng, Mak Jum kemudian membaliknya bagian kirinya. Setelah selesai, jenazah Ayu kembali disiram air dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah itu diakhiri dengan membasuh jenazah Ayu dengan menggunakan air kapur barus. Setelah proses pemandian selesai, Mak Jum meminta bantuan Atun untuk membantu memwudukan jenazah anaknya. "Nawaitu doa li hajihil mayiti lillahi ta'ala." Mak Jum baru saja akan membasuh wajah jenazah Ayu ketika tiba-tiba telinganya berdenging. Dan ia merasakan suasana sekitarnya berubah menjadi sunyi. Tak ada suara orang menangis, tak ada suara apapun.
Yang terdengar hanya suara angin yang berhembus pelan. Mak Jum menoleh ke arah kiri dan kanan. Ia merasa kebingungan. Masih jelas terlihat orang-orang di sekitarnya berlalu lalang. Bahkan Neneng masih berdiri di sampingnya, membantu mengambilkan air. Tapi kenapa tiba-tiba telinganya mendadak tak bisa menangkap suara apapun. Bahkan orang-orang di sekitarnya tak menunjukkan reaksi apa-apa. Mereka tetap bersikap biasa, seolah tidak merasakan keanehan apa-apa. Masih di tengah kebingungan, Mak Jum menoleh ke jenazah Ayu, dan ia sungguh terkejut. Ia mendapati perempuan cantik itu tahu-tahu sudah duduk di hadapannya, dengan raut wajah kaku dan tatapan kosong, menatap lurus ke depan. Rambut dan tubuhnya masih basah dan meneteskan air. Kedua tangannya memegangi kain batik, menahan kain itu yang menutupi dadanya. Mak Jum hanya terpaku. Dadanya berdegup kencang. Pikirannya berusaha meyakinkan bahwa ini tak nyata. Tapi yang terlihat oleh matanya, rupanya tak mampu diterna akal dan logika. Sosok Ayu masih duduk diam dengan posisi yang sama. Akhirnya setelah beberapa saat, Mak Jum berhasil menguasai diri dan menguatkan hatinya untuk menyapa perempuan cantik itu. "Kenapa, Neng?" tanya Mak Jum dengan suara lirih yang tercekat di tenggorokan. Ayu menjawab dengan suara lirih, nada suaranya datar dan pelan. "Maaf, Mak, saya ingin jasad saya disempurnakan." Mak Jum menatap Ayu heran. "Maksud kamu disempurnakan bagaimana, Neng?" tanya Mak Jum. Ayu meraba sekujur tubuhnya dengan tangannya sendiri. Mak Jum pun terkaget. Ia melihat beberapa bagian tubuh Ayu tampak bersinar terang, tak lazim. Ayu kemudian kembali memegang kain dengan kedua tangannya. Ia kembali diam, seolah menunggu jawaban Mak Jum. "Iya, Neng Ayu, Emak ngerti," ujar Mak Jum. "Terima kasih, Mak," sahut Ayu. Sebuah tepukan di bahunya menyadarkan Mak Jum dari lamunan. Sontak ia menoleh menatap orang yang tadi menepuknya, yang ternyata adalah Neneng. Perempuan itu menatapnya heran. Mak Jum menatap sekitar. Suasana sudah kembali seperti biasa. Suara orang-orang yang saat tadi tidak terdengar, kini kembali dapat ditangkap gendang telinganya. Mak Jum mengarahkan pandangan pada sosok Ayu yang terbaring di atas batang pisang, menunggu proses pemandian selanjutnya. "Sabar ya, Neng Ayu," bisik Mak Jum sambil membelai rambut Ayu. "Tun, di sini ada pohon kelor. Emak minta tolong bawain daun kelor sedikit saja." Mak Jum berbisik pelan di telinga Atun, yang langsung menghentikan dahi tidak mengerti. "Buat apa, Mak?" tanya Atun heran. "Nanti Mak jelaskan ya, Tun," jawab Mak Jum. Ia tidak punya waktu menjelaskannya sekarang. Atun coba mengingat-ingat. Itu di samping kulon rumah, Mak, ada pohon kelor kayaknya. Mak Jum mengangguk mengerti. "Neng, tolong petikkan daun kelor ya," kata Atun. "Pohonnya ada di samping kulon rumah. Bawanya pakai tas, jangan sampai kelihatan orang," perintah Mak Jum. Neneng menatap sang bibi dengan tatapan penuh tanda tanya. Ia ingin bertanya, tapi wajah Mak Jum seolah menyiratkan perintah. "Jangan banyak tanya. Cepat lakukan saja perintah Mak," dan membungkam rasa penasarannya. Dengan terburu-buru, ia kemudian pergi menuju samping rumah tempat pohon kelor itu tumbuh. Dan cerita pun bersambung ke part 2. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video part 2 selanjutnya. Wassalam.